Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 52 Mau Jadi Pelakor Kamu. Ray kembali masuk ke dalam rumah sambil memijit pelipisnya merasa pusing. Mendengar setiap ucapan Hazira yang tidak ada ujungnya. Terus yang ini gimana cara buatnya, Om? Kata Ara lagi yang tengah duduk berdua saja di dalam kamar. Bersama seorang bodyguard tampan yang usianya lebih muda dari Ray. Ara, kamu berani membawa seorang pria masuk ke kamar? Kata Ray dengan nada suara begitu keras bahkan terdengar emosian. Ara yang duduk di karpet menoleh sejenak. Lalu kembali menatap bukunya tapi bodyguard itu sudah berdiri. Karena takut dengan Ray, Om duduk saja di sini kalau dia memecatmu. Aku yang akan bertanggung jawab, ucap Ara memegang tangan bodyguard agar jangan pergi. Bahkan merengek seperti pada pacarnya saja agar jangan ditinggal. Om bisa bekerja di rumahku. Ucap Ara yang masih duduk memegang tangan bodyguard yang sudah berdiri itu. Ara. Teriak Ray benar emosi tak hanya menyuruh bodyguard itu segera pergi, tapi juga mengangkat dan menindih Ara di atas ranjang. Heh, jangan pernah kau menciumku, ucap Ara dengan wajah galak dan berani menamparkan wajah Ray. Yang akan memang berniat menciumnya. Ara, kau benar-benar sudah melampaui batas. Ucap Ray mengusap bibirnya yang berdarah setelah ditampar cukup keras. Dan duduk di tepi ranjang agar tidak menindih Ara lagi. Batas apa yang aku lampaui? Tanya Ara yang juga sudah duduk itu. Masih bertanya, kamu membawa seorang pria masuk ke kamar. Teriak Ray menatap Ara dengan tajam, entah kenapa perasaan Ray bergejolak. Melihat Ara dan seorang pria duduk berdua di dalam kamar tak peduli apapun alasannya. Salahnya di mana? Bukankah Papi juga membawa pacar Papi ke kamar? Jawab Ara dengan tampang polosnya seolah meniru apa yang dia lihat. Lagian aku hanya belajar dengan bodyguard tadi tidak melakukan apa-apa. Sambung Ara. Ray meninju dinding untuk melampiaskan emosi yang tidak bisa dia salurkan. Karena memang dia yang salah. Ray tidak seharusnya membawa Hazira ke dalam kamarnya. Karena sekarang ada Ara, istri kecilnya. Dan Ray juga tidak bisa menyalahkan Ara karena dia meniru apa yang Ray lakukan. Apa sih begitu saja marah? Ucap Ara dengan nada rendah menatap Ray yang berjalan menuju kamar mandi. Ara menyelesaikan sedikit lagi tugas sekolahnya. Lalu menyimpan buku-bukunya dan pergi ke meja makan. Tidak menunggu aku makan? Tanya Ray begitu menghampiri Ara yang sudah makan duluan di meja makan. Ngapain nunggu Papi, kan mau jalan keluar? Jawab Ara dengan nada rendah terus melahap nasi di piringnya. Ray duduk di kursi samping Ara. Tapi setelah cukup lama diam, Ara sama sekali tidak berinisiatif untuk mengambilkan dia nasi seperti biasa. Ara, aku juga ingin makan, kata Ray begitu melihat Ara yang akan menambah makanan di piringnya.
makanlah, ucap Ara. Ray mendorong piringnya sedikit ke depan agar bisa diisikan Ara juga. Kamu memasak tadi? Tanya Ray menatap Ara yang wajahnya datar sekali sehingga Ray merasa canggung. Tidak, jawab Ara singkat. Ara, kamu marah sama aku? Tanya Ray menatap Ara yang wajahnya dingin sekali. Marah atau tidak apa peduli papi, jawaban ketus Ara menghabiskan makanannya dengan cepat. Ara, kamu mau kemana? Tanya Ray yang sedang makan memegang tangan Ara yang sudah berdiri. Bobo, jawab Ara akan segera pergi. Temani aku makan dulu, ucap Ray sehingga Ara kembali duduk bermain ponsel di kursinya. Ray makan dengan tenang, sambil memperhatikan setiap ekspresi di wajah Ara yang berubah-ubah. Papi ingin nambah? Tanya Ara saat Ray terus menatapnya. Tidak, jawab Ray. Malam harinya Ara sedang berbaring nyaman di ranjangnya saat Ray memanggilnya. Apa? Kata Ara berdiri di ambang pintu ruang kerja Ray. Kamu tidak ada kegiatan kan? Jadi tolong bantu aku meng-upload data perusahaan. Ucap Ray yang sudah begitu kewalahan. Namun tidak ada satupun pihak atau orang yang bisa Ray percaya. Untuk membantunya karena ini menyangkut data pribadi perusahaannya. Aku mana ngerti? Jawab Ara singkat menatap Ray dengan bingung. Kenapa pria itu malah meminta tolong padanya? Sini aku bacakan, kamu hanya perlu mengetiknya. Ucap Ray berdiri ke dekat dinding dan menekan sebuah tombol manipulasi. Dan tanpa terduga dinding datar itu ternyata adalah sebuah brankas rahasia. Cepat Ara. Ucap Ray menatap Ara yang masih berdiri di ambang pintu. Sebenarnya Ara tidak mau membantu Ray. Tapi bagaimana lagi Ara setiap hari meminta uang jajan pada pria itu. Jadi merasa sungkan jika tidak membantunya. Duduklah, ucap Ray yang duduk di kursi kerjanya. Duduk di sini, arahkan laptopnya di sini. Ucap Ray saat Ara malah duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Kan papi duduk di kursi itu, jadi aku mau duduk di mana? Ketus Ara menjadi kesal saat Ray malah menyalahkannya. Ya, duduk di depanku, kursinya cukup luas untuk kita duduk berdua. Jawab Ray bergeser ke belakang. Ih, enggak mau, aku duduk di sini aja. Papi bacakan sini, aku ketik. Ucap Ara mengambil laptop Ray. Tidak bisa begitu Ara, aku harus melihatnya. Nanti datanya ada yang salah dan itu akan berdampak buruk pada perusahaanku. Jawab Ray lagi. Ribet sekali, kalau begitu ketik saja sendiri. Ketus Ara, tapi walaupun begitu dia duduk di depan Ray. Kalau aku bisa tidak akan minta tolong. Aku benar-benar kelelahan menghandle pekerjaanku. Ucap Ray menatap punggung Ara yang kini duduk di depannya. Apa papi tidak punya seorang sekretaris? Heran Ara kini menatap dengan fokus laptop Ray di hadapannya. Punya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa aku percaya.
Untuk mengisikan data resmi perusahaanku, jawab Ray. Terus papi percaya sama aku? Kaget Ara begitu membaca file yang dibuka Ray di laptopnya. Ternyata data pribadi perusahaannya. Iya. Jawab Ray mulai membacakan data dan menyuruh Ara mengisinya di kolom yang ini. Ucap Ray memegang mouse di tangan Ara lalu memindahkan kolom. Sejenak mereka saling tatap saat berada dalam jarak sedekat ini. Bahkan Ara seperti dipeluk Ray dari belakang. Muka papi jelek banget kalau ditatap dari dekat. Ucap Ara tiba-tiba sampai Ray terperanjat mendengarnya. Heh mulut. Ketus Ray mencubit bibir Ara yang berbicara jahat sekali. Ih kok marah, emang jelek. Kata Ara lagi semakin mematahkan mental Ray. Dengan spontan Ray mengambil ponselnya lalu berkaca bahkan merapikan rambutnya. Ih, makin jelek males aku lihat papi. Ucap Ara yang membuat Ray terdiam menatapnya. Ara kamu kok gitu sih? Suara rendah Ray menatap Ara sendu. Entah kenapa perasaan Ray aneh saja dikatai jelek oleh Ara. Cepatlah bacakan aku mau tidur. Ucap Ara menggertak Ray yang malah bengong. Ara serius aku jelek? Tanya Ray yang sampai merasa insecure tiba-tiba. Kalau papi jelek gak bakal dapat pacar nenek sihir itu. Jawab Ara setelah sekian lama diam. Isyarat dalam ucapan Ara bahwa karena memiliki ketampanan di atas rata-rata, dia mendapatkan pacar model internasional seperti Hazira. Lah terus kenapa kamu bilang aku jelek? Tanya Ray kembali percaya diri setelah mendengar penuturan Ara. Ya karena papi bukan selera aku. Jawaban skakmat Ara yang membuat Ray terdiam 1000 bahasa mendengarnya. Gadis sialan. Rutuk Ray merasa kalah telak, insecure dan kesal tiba-tiba. 5 hari kemudian. Wih banyaknya hadiah, kata Ara dengan suara nakalnya begitu masuk kamar. Menatap begitu banyak hadiah di atas ranjang king size milik Ray. Jangan ganggu, itu yang punya kamu. Tunjuk Ray menatap boneka dan coklat di atas ranjang Ara. Wah terima kasih papi. Ucap Ara segera berlari dan melompat ke atas ranjangnya. Setelah melempar tas sekolahnya ke atas sofa. Ara dan Ray kini sudah berdamai tidak lagi berantem seperti kemarin. Terus begitu, kapan perlu lempar ke tong sampah tas tidak berguna itu? Ketus Ray yang sudah siap dengan pakaian kasualnya, sedang memakai sepatu di tepi ranjangnya. Iyalah duit papi kan banyak buat aku beli tas. Kata Ara yang terlihat begitu senang unboxing boneka panda yang Ray belikan. Oh, iya sampaikan ucapan selamatku pada nenek sihir itu. Kata Ara yang tiduran memainkan telinga boneka barunya. Selamat apa? Tanya Ray yang kini memunguti beberapa paperback yang akan dia bawa. Selamat berkurang umur, jawab Ara dengan tawa meledaknya. Ray sweet sekali jadi cowok. Saat pacarnya berulang tahun dia membelikan pacarnya banyak barang. Kamu tahu Hazira ulang tahun? Tanya Ray dengan heran. Kalau tidak sedang ulang tahun.
Tidak akanlah papi membelinya hadiah sebanyak itu, jawab Ara melirik semua paperback yang Ray pegang. Kamu juga tidak ulang tahun tapi aku belikan hadiah, ucap Ray menetralisir pikiran Ara yang malah mengira Hazira ulang tahun. Eleh, bilang aja papi beliin aku hadiah supaya nggak ngikut papi malam ini, ucap Ara yang membuat Ray langsung tertawa spontan. Rupanya bocil itu tidak bisa disogok begitu saja. Jadi kamu ingin ikut? Tanya Ray mengangkat sebelah alisnya. Dih mending tidur dari lihat kalian pacaran kayak babi kawin. Julid Ara, heh, mulut kamu ini ya. Ray menghampiri akan mencubit bibir Ara. Namun gadis itu langsung masuk ke dalam selimut. Bocil kayak kamu mana paham pacaran orang dewasa. Ketus Ray merasa hilang mood. Mendengar jahatnya pikiran Ara yang membayangkan hal-hal begituan. Ketika Ray pacaran dengan Hazira. Ya karena gak paham makanya aku ingin berpacaran. Nanti aku cari pacar om-om deh, katanya mereka penyanyang. Kata Ara menghayal hal-hal indah. Pletak. Papi sakit. Rengek Ara yang duduk di tengah ranjang saat Ray yang berdiri itu menyentil keningnya. Mau jadi pelakor kamu pacari suami orang. Ketus Ray memandang bocil itu sebelah mata. Ya bukan suami orang juga papi, kan banyak om-om yang masih single. Astaga pasti hot banget pacar aku nanti. Ucap Ara sampai meronta-ronta kesenangan membayangkan pria matang yang begitu seksi. Ara, Ray menjitak kepala gadis yang duduk itu sampai jatuh terbaring ke bantalnya. Kamu tidak boleh pacaran, tegas Ray mengeluarkan suatu aturan untuk Ara. Kenapa nggak boleh papi aja pacaran, nggak pernah aku larang. Ulti Ara merujuk Ray yang tidak adil kalau begitu. Ray terdiam lalu langsung pergi meninggalkan Ara tanpa sepatah kata lagi. Sudahlah Ray. Ucap Ray yang sudah duduk di dalam mobil memukul setir. Saat moodnya jelek sekali setelah mendengar Ara barusan. Lagian jika udah sampai waktunya juga akan bercerai. Ucap Ray lagi mencoba mengontrol perasaannya. Tempo hari sebelum Ara dan Ray berbaikan, gadis itu mengajak Ray membuat perjanjian dan mereka menyepakatinya bersama. Ray pun sudah berpikir dengan matang bahwa dia akan menikahi Hazira, wanita yang sangat dia cintai dalam waktu dekat. Dan jika keluarga Ray masih tidak setuju, maka Ray terpaksa melakukan hal lebih dengan Hazira. Agar keluarganya membiarkan mereka menikah, Ray mengambil keputusan itu. Karena Ara sendiri yang mengajukan perjanjian itu, bahwa setelah genap menikah 3 bulan mereka akan bercerai. Sehingga nanti keluarga tidak akan menyalahkan Ray. Karena itu keinginan Ara sepenuhnya. Sesampai di apartemen Hazira, Ray membuka pintu dengan begitu pelan. Dan masuk dengan mengendap-endap, ingin memberikan Hazira kejutan di hari ulang tahunnya. Ray membuat semacam prank tadi pagi, dengan bersikap seolah lupa hari ini adalah ulang tahun Hazira. Bahkan berbicara cuek seolah tidak peduli dan sibuk dengan pekerjaannya.
Udahlah Se, jangan ditangisi. Mending kita belanja dan merayakan hari ulang tahunmu ya, ucap kedua teman Hazira yang duduk bersama di sofa. Ya, tapi aku kesal melihat perubahan sikap dia. Biasanya Ray selalu bertekuk lutut dan memenuhi semua permintaanku. Ucap Hazira mengusap air matanya. Barangkali dia memang sibuk bekerja hari ini. Ngambek aja sama dia terus minta belikan mobil, jawab teman Hazira lalu mereka bertiga tertawa. Mobil kan udah mending minta beberapa persen saham perusahaannya aja Z. Ucap teman Hazira lagi menyampaikan ide yang lebih cemerlang. Mana mau dia, kata Hazira tak yakin. Apa sih permintaan kamu yang dia lewatkan selama ini? Dia sangat cinta sama kamu sampai melawan keluarganya pun mau. Ucap teman Hazira lagi. Hufetetete, apa aku maksa dia nikahin aku aja ya? Biar bisa jadi Nyonya Reynold, ucap Hazira dengan lebih ambisius. Ide brilian, jadi kamu tidak perlu repot-repot meluluhkan hati wanita tua sialan itu. Ucap teman Hazira tertawa spontan. Hei, siapa itu? Ucap Hazira dan teman-temannya langsung berlari. Begitu mendengar suara barang jatuh dari arah pelataran, namun tidak menemukan siapa hanya interior kecil yang jatuh ke lantai. Sudah barangkali angin, jawab mereka tanpa curiga kembali duduk ke sofa dekat balkon. Bersambung.